Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Firliana Nikmatur Rohma. Saya dari Stikes IMC atau Iksan Medical Center Bintaro, Prodi D3 Kebidanan tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang mengenai kehamilan pada remaja. Nanti di sini kita sekalian sharing-sharing mengenai kesehatan reproduksi juga. Di sini pengertiannya, apa sih kehamilan remaja itu? Kehamilan remaja itu adalah kehamilan yang terjadi pada wanita usia antara 14 sampai 19 tahun, baik melalui proses pranikah atau menikah. Jadi terkadang kan ada ya usia yang 18 tahun sudah menikah, kemudian hamil. Nah, pada kondisi tersebut pada saat mereka sudah hamil, mereka sudah dikategorikan kepada kehamilan remaja, karena kan usianya masih di bawah 20 tahunnya atau sekitar 14 sampai 19 tahun. Kemudian menurut ciri-ciri perkembangannya, masa remaja dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa remaja awal usia 10 sampai 12 tahun atau sekitar SD, kemudian masa remaja tengah yaitu kemudian naik ke tingkat SMP, kemudian remaja tengah itu 13 sampai 15 tahun sekitar tingkat SMP, kemudian masa remaja akhir 16 sampai 19 tahun atau setingkat SMA. Itu menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2001. Kemudian faktor-faktornya, apa sih faktor-faktornya yang menyebabkan kehamilan remaja? Di sini yang pertama ada kurangnya peran orang tua dalam keluarga. Di sini contohnya kayak misalnya kehamilan di luar nikah ya. Kehamilan di luar nikah pada usia remaja nih, usia seperti kalian atau siswa-siswa SMA. Di sini karena orang tuanya sibuk, jadi orang tua kurang mendukung anaknya, kurang memperhatikan anaknya. Jadinya anaknya bebas, mereka belajar tentang seksual seperti itu kan dengan teman-temannya atau melalui media sosial, dan akhirnya mereka terjun ke dunia atau ke pergaulan bebas seperti misalnya pacarannya sudah berlanjut-lanjut dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua, kurangnya pendidikan seks dari orang tua dan keluarga terhadap remaja. Ini juga mendukung nih faktor-faktornya, karena orang tuanya terlalu sibuk, jadi dia kurang memberikan pendidikan seksual kepada anak-anaknya. Maka dari itu anak-anaknya mencari tentang pendidikan seks seperti itu di media sosial atau dengan teman-teman sebayanya. Kemudian yang ketiga, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi yang semakin maju ya. Kemudian yang tidak didasari dengan perkembangan mental yang kuat, karena kita belum mempunyai mental yang kuat. Jadi karena kita belum punya mental yang kuat, kita masuk terjun ke dunia tersebut yang akhirnya salah pergaulan seperti itu. Itu faktor-faktornya. Kemudian selanjutnya ada masalah yang timbul. Masalah yang timbul itu apa sih pada kehamilan remaja? Nih, kehamilan pada saat usia remaja seperti kalian ini, kemudian kalian hamil misalnya, dia akan, karena reproduksinya belum siap, maka dia akan menimbulkan masalah. Apa sih masalah yang akan timbul itu? Masalah yang akan timbul itu yang pertama ada masalah kesehatan reproduksi. Contohnya kesehatan reproduksi, karena rahimnya belum kuat, akhirnya terjadinya ruptur uteri atau robekan rahim. Kemudian dia karena mental ibunya belum kuat, akhirnya dia pendarahan. Kemudian ada hipertensi ibunya seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah psikologi. Masalah psikologi pada kehamilan remaja itu condong kepada kehamilan di luar nikah ya. Contohnya misalnya kayak dia stres, dia bingung, dia harus kayak dia belum siap menjadi ibu, tapi dia karena masuk ke pergaulan bebas, akhirnya dia hamil, dia harus menerima itu semua, akhirnya putus sekolah seperti itu. Makanya kalau berteman itu lebih baik kepada teman-teman yang sedikit tapi berkualitas daripada teman banyak tapi mengajak kita yang kepada perbuatan yang tidak baik seperti itu. Kemudian masalah sosial dan ekonomi keluarga, jelas ya, karena pada usia remaja seperti kita ini, pada saat kita masih sekolah atau misalnya kita misalnya hamil nih luar nikah ya, tapi jangan sampai seperti kalian, karena dia belum punya mental yang kuat, dia belum punya pekerjaan, akhirnya dia stres, dia bingung mau dikasih makan apa anaknya, belum beli susu, belum buat beli macam-macam, buat beli perlu bayi dan lain sebagainya. Itu masalah yang akan timbul pada kehamilan di usia-usia remaja seperti kalian.
Kemudian yang selanjutnya ada dampaknya. Dampak yang akan timbul pada kehamilan remaja ini apa sih? Yang pertama ada keguguran atau aborsi. Jelas ya, karena kehamilan remaja salah satunya tadi kesehatan reproduksinya belum kuat, makanya dia terjadinya keguguran karena rahimnya belum kuat untuk menampung janin, untuk mengandung janin, akhirnya dia keguguran di usia muda. Kemudian yang kedua persalinan prematur, ya ini juga termasuk. Persalinan prematur ini maksudnya persalinan belum cukup bulan ya. Cukup bulan itu usia 36 minggu ke atas. Kalau dia masih usia 6 bulan, 7 bulan, dia belum 36 minggu, itu dikatakan prematur. Itu salah satunya. Kemudian BBLR itu apa sih? Bayi baru lahir rendah dengan berat badan yang rendah. Jadi karena masalah ekonomi dan sosialnya keluarganya mereka belum kuat, maka dia belum tercukupi pemenuhan gizinya dan akhirnya bayinya lahir rendah. Kemudian kelainan bawaan itu yang seperti apa? Kelainan bawaan itu contohnya kayak misalnya hidrosefalus. Sudah pada tahu kan hidrosefalus itu kayak apa? Hidrosefalus itu kayak dia tuh kepalanya tuh penuh cairan kayak gitu. Dia tuh yang penyebabnya karena ibunya juga tidak menjaga kesehatannya mungkin pada saat hamil, kemudian bibirnya sumbing gitu. Itu kelainan-kelainan bawaan yang terjadi pada saat kehamilan remaja. Kemudian mudah terjadi infeksi, iya jelas ya, karena kan ibunya juga masih remaja, dia belum sanggup untuk mungkin belum siap untuk merawat anaknya, akhirnya terjadilah infeksi yang datang kepada anak atau ibunya. Kemudian anemia kehamilan atau kekurangan zat besi, karena mungkin kekurangan pendidikan kesehatan, misalnya dia lupa untuk kayak imunisasi, kontrol ke kesehatan, kontrol ke pelayanan kesehatan, dia belum dikasih zat besi, akhirnya dia melahirkan anemia dan akhirnya dia tidak bisa normal, misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima keracunan kehamilan. Yang keenam kematian ibu yang tinggi. Ya jelas, karena kehamilan remaja seperti ini karena dia belum kuat untuk melahirkan, untuk mengedan, akhirnya ibunya meninggal pada usia muda, seperti itu. Kemudian apa sih pencegahannya untuk menghindari terjadinya kehamilan pada remaja? Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Jelas nih, seperti kalian yang misalnya kalian ini kan masih pada muda-muda, masih pada sekolah ya, jadi lebih baik menjaga. Kalau seandainya pacaran boleh, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan sampai masuk ke dalam pergaulan bebas, seperti itu. Kemudian yang kedua, kegiatan positif itu seperti apa? Seperti kita berkumpul ya, maksudnya berkumpul dengan orang-orang yang baik, kayak misalnya kerja kelompok atau main-main bersama orang-orang yang dia mengajak dengan kebaikan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hindari perbuatan yang memberikan dorongan negatif, misalnya perilaku seksual. Contohnya kayak misalnya memberikan dorongan kayak nonton video-video porno, itu jangan dilakukan karena kan itu memicu hawa nafsu ya, memicu kayak hasrat kepengen untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Kemudian yang keempat, jangan terjebak pada rayuan gombal. Nah, pada usia remaja seperti kalian ini, jiwa-jiwa kebaperannya itu pasti akan meningkat. Karena pada usia sekarang ini pasti remaja tuh pada seperti itu. Kalau diajak sama laki-laki atau lawan jenisnya, misalnya ayo pacaran, dia pasti mau. Atau diajak seperti kayak misalnya mohon maaf melakukan hal yang gak seharusnya mereka lakukan karena misalnya atas dasar suka sama suka ya, akhirnya melakukan hal itu dan akhirnya terjadinya kehamilan di luar nikah atau kehamilan pada usia remaja. Kemudian hindari pergi dengan orang yang tidak dikenal. Maksudnya kalau ada orang yang mengajak kita pergi nih, misalnya dikasih, oh ini kamu dijanjiin akan dikasih uang misalnya 50 juta, itu jangan mau, karena itu juga nanti akan memicu terjadinya pergaulan bebas juga. Kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, itu jelas ya, kita harus selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, memberikan penyuluhan kesehatan yang meliputi kesehatan reproduksi remaja. Nih, seperti pada usia kalian ini, usia yang sangat dalam masa pertumbuhan, kalian harus menjaga kesehatan reproduksi kalian. Kalian pada usia sekarang tuh masa subur ya, usia subur kalian. Jadi kalian harus benar-benar menjaga, harus mempersiapkan itu semua dari sekarang. Kemudian tentang keluarga berencana, bagaimana sih KB itu seperti apa, kemudian bagaimana caranya, seperti itu dan lain-lainnya.
Kemudian di sini ada cara penanganannya. Cara penanganannya, kalau seandainya sudah terjadi kehamilan remaja, apa yang harus kita lakukan? Cara penanganannya itu adalah sikap bersahabat, jangan mencibir. Jadi ketika ada salah satu teman kita, dia sudah, misalnya dia hamil pada usia remaja, jangan mencibir, jangan mencela bahwa oh si ini hamil loh gara-gara dia ini loh pacaran ini gitu. Jangan kayak gitu, tapi kita harus selalu mendukung. Ya udah, kita tetap temani dia, kita tetap sahabat dia, kita harus mengayomi dia, kita harus memberikan edukasi juga kepada mereka bahwa ya udah, mungkin emang ambil hikmahnya dari semua ini, seperti itu. Kemudian konseling kepada remaja dan keluarga meliputi kehamilan dan persalinan. Konseling, jadi kita harus mempunyai timbal balik, harus mendapatkan edukasi tentang kehamilannya, bahwa kehamilannya harus dijaga pada usia muda ini gitu. Kemudian membantu mencari penyelesaian masalah, yaitu dengan menyelesaikan secara kekeluargaan secara segera menikah. Misalnya ada remaja yang usianya seperti kalian nih, dia hamil nih tiba-tiba di luar nikah. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi dia mental, tidak mengganggu psikologisnya mereka? Jadi ya kita harus selesaikan dengan masalah kekeluargaan. Mau tidak mau ya kita harus menikahkan mereka kan, meskipun ya mungkin memang nantinya akan terjadi putus sekolah lah atau dan lain sebagainya. Kemudian periksa kehamilan sesuai standar itu bagaimana? Maksudnya sesuaikan standar itu 14T itu macam-macamnya, itu ada pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan imunisasi, nanti macam-macam ya. Kalau kalian mengikuti pada saat kalian hamil, nanti kalian datang ke bidan, kalian akan diberikan pankes seperti itu, tekanan darah, imunisasi tete, kemudian tinggi badan diukur, lingkar lengan atasnya, usia normal atau tidak kak, karena kan normal Lila itu kan 23,5. Kalau seandainya kalian kurang dari 23,5, berarti kalian harus membutuhkan gizi yang adekuat juga, atau gizi yang cukup untuk pada kehamilan kalian, seperti itu. Kemudian gangguan jiwa atau resiko tinggi, segera rujuk ke SPOG. Maksudnya gini, kalau seandainya ada resiko yang terjadi, contoh misalnya keluar air nih pada saat kalian usia 6 bulan, misalnya hamil nih, usia remaja ini misalnya hamil 6 bulan, keluar air nih, dia belum usia cukup bulan ya, kita buru-buru rujuk ke dokter SPOG, karena takutnya kan nanti kehamilan prematur, atau ada kelainan bawaan, atau ada macam-macam pun kan, seperti itu. Kemudian bila ingin abortus, maka berikan konseling resiko abortus. Contoh misalnya gini, abortus bukan berarti yang kita sengaja ya, kalau itu aborsi, kalau yang disengaja itu aborsi. Kalau abortus itu atas dasar penyakit. Kalau seandainya kalian misalnya remaja nih, ada remaja misalnya dia hamil tapi flek terus nih, misalnya dia hamil kok tapi pendarahan ya, kok gini ya, kok dapat menstruasi terus ya tiap bulan. Nah itu kan berarti ada riwayat penyakit kan. Nah berarti kita harus konseling nih pertama ke bidan dulu. Bagaimana baiknya Bu Bidan? Apakah saya harus diabortus di sini atau bagaimana? Kalau misalnya bidan menyuruh berarti ya harus diabortus pada misalnya tenaga kesehatan yang lebih mempunyai alat yang lebih ini lagi misalnya, berarti harus melakukan rujukan seperti itu. Karena kan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti resikonya kematian, kemudian rusaknya rahim. Kita kan nggak tahu. Kalau seandainya kita datang ke dukun cuma taunya udah gugurin aja, tapi dia nggak tahu kan masalah kesehatannya itu bagaimana, atau resiko kesehatannya nanti bagaimana. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, kalau gitu kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian penyuluhan atau edukasi pendidikan kesehatan tentang kehamilan remaja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.